Hai selamat pagi semua. Mari merapat, yuk kita gasken. Qin Yu berdiri di tengah-tengah ngarai, dan Meiji jatuh ke tepi kolam naga hitam, bahkan Tao Liu Sui yang terluka parah mengkonsumsi banyak tenaga untuk memperbaiki tubuh, dia juga terbang ke sisi Meiji dan duduk di tanah. Diam, penindasan. Ratusan ribu orang di ngarai menahan napas, dan atmosfer tidak berani mengambil napas. Situasi berubah, hanya 3 beruang hitam yang ingin membunuh Qin Yu, tetapi Qin Yu jatuh di tanah tiba-tiba, banyak dewa belum bereaksi. Qin Yu telah membunuh beruang hitam, Liu Sudou yang terluka parah, semuanya ada di antara listrik dan batu. Ketika saya jatuh ke tanah, saya mendengar Anda berkata Hook beracun dengan Xiong Hei. Kait kecil yang Anda serang adalah kait jiwa beracun. Qin Yu tersenyum dan berjalan sekitar 10 meter dari Meiji. Di kantor. Meiji masih duduk di tanah, hanya mengangguk, dan bertanya-tanya, kamu punya kait jiwa beracun saya, bagaimana kamu bisa bangun begitu cepat? Kekuatan serangan kait jiwa beracun, Meiji sangat jelas. Meiji sendiri tidak memiliki serangan yang kuat sama sekali, hanya kait jiwa beracun cukup istimewa, jika musuhnya siap untuk pencegahan, maka Meiji adalah orang yang sangat lemah. Sangat cepat sadar Qin Yu tersenyum. Apa yang begitu cepat terbangun, Qin Yu sendiri sangat jernih, di kait jiwa beracun, adalah membiarkan jiwanya jin dan sedikit terkejut, tetapi belum terpengaruh. Air mata meteor melepaskan lampu hijau untuk mengimbangi serangan itu. Saya baru saja jatuh, tetapi saya sengaja melakukannya. Qin Yu tiba-tiba melihat Meiji ini, Liu Su dua ekspresi aneh, ada semacam perasaan tunggal, tidak bisa menahan senyum. Liu Kui, apa yang kalian berdua ekspresi? Meiji dan Liu Xuan saling memandang dan tersenyum. Qin Yu merasakan napas lega di dalam hatinya, dan matanya segera beralih ke danau di belakang penjahat dan kucing. Kolam naga hitam. Qin Yu tahu betul bahwa danau besar ini, yang berjarak 100 mil jauhnya, benar-benar disebut kolam naga hitam. Danau di Black Dragon Pool selalu setenang cermin, dalam dan tak tertandingi, memberikan kejutan bagi jiwa. Namun, pada saat ini, danau yang setenang cermin mulai berfluktuasi dan bergetar. Pada saat yang sama, momentum yang menyeramkan mulai naik dari danau. Reaksi pertama Qin Yu adalah bergerak dan mundur. Dalam satu napas, ia pensiun selama 10 mil dan datang keluar arai sendiri. Atribut api ini membunuh. Setelah formasi diaktifkan, akan ada api putih tak berujung. Ketika Qin Yu ingin datang, jika dia melihat mesinnya tidak bagus, dia akan langsung memasuki arai besar ini. Api putih adalah ancaman bagi orang lain, tetapi tidak ada ancaman bagi Qin Yu. Apa yang ada di kolam naga hitam? Qin Yu jelas memiliki perasaan krisis. Apakah pemimpin kolam naga hitam legendaris yang telah menghilang? Black Dragon, saya tidak tahu sudah berapa tahun tidak muncul. Kolam naga hitam bergetar. Saya melihat bagian tengah danau mulai berguling, seolah mendidih, berguling, dan semakin besar dan besar. Itu sangat tiba-tiba, saya melihat sosok mata air mendidih naik dari dasar danau. Tingginya hampir 1 meter, ototnya ramping, seluruh tubuhnya gelap, dan seluruh orang terlihat sangat ramping. Rambut pendek merah seperti jarum baja, dan sepasang alis kemerahan seperti pedang tajam. Di bawah alis merah, mereka adalah sepasang mata suram penuh sesak napas. Lihat naga hitam. Meiji dan Liu Xuan membungkuk dengan satu lutut dengan busur yang sangat hormat. Ratusan ribu penonton juga terdiam. Setelah beberapa saat, semua ratusan ribu orang di tempat itu berlutut dengan hormat dan berkata serempak, lihat naga hitam. Suara ratusan ribu orang langsung ke langit. Naga hitam ini tingginya hanya sekitar 1 meter dan terlihat seperti remaja, tetapi mata yang suram penuh dengan mata cemberut, tetapi mereka tidak membuat orang percaya bahwa dia adalah seorang pemuda. Qin Yu dengan hati-hati menyaksikan naga hitam ini. Baju besi dari tubuh ini cukup unik. Wajah Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Baju artefak dapat berubah bentuk. Jika Anda menginginkannya, itu dapat berubah. Baju besi naga hitam ini hanya untuk melindungi sebagian besar vitalitas tubuh. Paha, lengan dan bagian-bagian lain benar-benar telanjang, dan otot-otot yang gelap dan indah terbuka. Ada juga rambut pendek merah, alis merah-merah relatif jarang. Dewasa naga hitam ini, satu sapuan tunggal dari Qin Yu memiliki rasa penindasan. Jiwa jauh lebih tinggi daripada aku. Qin Yu sangat yakin. Naga hitam ini setidaknya adalah dewa utama. Kamu, adalah orang yang membunuh beruang hitamku. Qin Yu yang jago dalam arai naga hitam memandang Qin Yu, dan suaranya memiliki perasaan logam yang aneh. Ketika ini dikatakan, Qin Yu juga menilai bahwa naga hitam ini sudah mendapat beritanya. Qin Yu menghadap naga hitam, rambut hitam panjang berkibar, wajah dingin jarang tersenyum. Kamu naga hitam legendaris yang telah hilang selama bertahun-tahun. Aku naga hitam.
Wajah naga hitam serius, Qin Yu, kau memiliki cara hidup, jalan buntu. Cara hidup adalah menyerah padaku, membunuh beruang hitam bahkan jalan mati. Kau tidak menyerah padaku, itu jalan buntu. Hidup atau mati, kamu pilih. Alis naga hitam merah-merah memilih satu, seluruh orang memiliki semacam mendominasi yang bangga. Qin Yu melihat Meiji dan Liu Sudao, lalu menatap naga hitam, hidup atau mati saya, tidak ada yang bisa memutuskan, yaitu, Raja Tuhan tidak bekerja, apalagi. Anda adalah pemimpin perampok kecil. Jari telunjuk Qin Yu mengacu pada naga hitam, suara Qin Yu ringan, matanya tajam, dan dia mengabaikan penindasan naga hitam. Mulut naga hitam sedikit terangkat kalau begitu, kamu akan mati. Naga hitam mengulurkan dengan satu tangan dan tongkat panjang hitam dengan panjang 2 meter memegang tongkat panjang. Seluruh naga hitam bergegas menuju Qin Yu, tetapi kecepatannya tidak cepat, tetapi menghasilkan puluhan afterimages. Yah, langkah ini Qin Yu terkejut menemukan kecepatan naga hitam. Setiap langkah Black Dragon Run memberikan perasaan yang sangat aneh, yang tidak alami sama sekali. Namun, ada perasaan bahwa tali busur itu kencang. Sepertinya Anda bisa melakukan pukulan terkuat setiap saat. Berapa kecepatannya, ini tidak benar, momentumnya meningkat. Qin Yu terkejut menemukan bahwa naga hitam sedang mendaki dalam proses berlari untuk dirinya sendiri. Ini bukan penggunaan kekuatan jiwa untuk meningkatkan momentum, tetapi kecepatan, ritme, momentum yang diciptakan secara alami. Mata suram naga hitam, menatap Qin Yu, mata orang yang mati lemas dari awal hingga sekarang tidak memiliki perbedaan, seolah-olah dan tangan Qin Yu, tidak layak dengan kekuatan penuhnya. Jadi biarkan dia mengakumulasikan momentum, wilayah jiwanya sudah lebih tinggi dariku, jadi tertindas. Qin Yu merasa tertekan dan memiliki perasaan bingung. Naga hitam di depan Anda seperti gunung yang tidak dapat dijangkau, dan gunung ini terus meningkat. Pada saat ketika naga hitam akan tiba, Qin Yu mengambil satu langkah dan langsung menuju arai besar di sebelahnya. Langkah ini disiapkan oleh Qin Yu, dan dia baru saja memasuki pintu. Naga hitam menyapu jajaran besar Qin Yu, dan tidak ragu-ragu, tetapi juga bergegas ke pembunuhan. Melihat naga hitam memasuki pertempuran besar, Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Kamu kuat, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu melawan api putih di mana-mana ini. Api nyata di tubuh Qin Yu ditingkatkan menjadi api jaring putih, yang juga membuat jajaran besar Qin Yu kali ini lebih besar dari kekuatan terakhir. Dan susunan tata letak yang besar juga sempurna. Naga hitam baru saja melangkah ke jalur pembunuhan, dan seluruh garis pembunuhan telah mulai menghasilkan api putih. Begitu banyak api putih benar-benar menyerbu ke arah naga hitam. Naga hitam muda yang tampak dingin, dengan tongkat panjang hitam di tangannya, masih melihat api putih ini dengan acuh tak acuh. Api jaring putih Qin Yu, rumor formasi Anda memang baik. Black Dragon alis merah-merah sedikit memilih, seluruh orang berdiri di sana, sama sekali tidak peduli dengan api putih. Dalam harapan Qin Yu, adegan yang mengejutkan Qin Yu terjadi. Ketika api putih dekat dengan tubuh naga hitam, api putih tidak bisa lagi didekati. Adegan semacam ini sangat aneh sehingga Qin Yu tidak percaya. Qin Yu dan Black Dragon saling membunuh, tetapi orang-orang saat ini benar-benar bingung. Apa yang terjadi di dalam? Liu Sudao berkata dengan cemberut. Meiji juga menggelengkan kepalanya dan berkata aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Ada api putih yang tak terhitung membanjiri seluruh barisan. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam, tapi saya percaya bahwa Black Dragon pasti akan menang. Saya juga percaya bahwa naga hitam akan menang, tetapi jarang melihat orang dewasa naga hitam tertembak, tetapi tidak bisa melihat pemandangan, sangat disayangkan. Liu Sudao menghela nafas. Dia tidak hanya menghela nafas, tetapi ratusan ribu orang yang menonton di kejauhan menghela nafas. Kebakaran putih yang tak terhitung membanjiri seluruh arai, seolah-olah seluruh arai dipenuhi dengan kabut tebal, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Qin Yu, kamu bahkan tidak mengerti ini ada jejak penghinaan di mata naga hitam. Sepertinya kamu tidak mengerti cara para dewa bertarung. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu membunuh beruang hitam. Setelah itu, seluruh petir hitam naga hitam bergegas ke Qin Yu. Api putih tidak melukai naga hitam, yang mengejutkan Qin Yu, tapi Qin Yu segera tenang. Memegang pedang darah merah, aku menyaksikan naga hitam yang bergegas. Saat Black Dragon berlari, ia memberikan perasaan yang tajam. Panggil tongkat panjang hitam di tangan naga hitam tiba-tiba terhempas, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan datang ke Qin Yu. Tongkat panjang berputar dan menusuk seperti ular berbisa. Pedang darah merah Qin Yu juga lurus keluar. Pedang ini berisi misteri tongkat yang terpana. Dalam pandangan Qin Yu, jenis jalan yang sama dapat digunakan terlepas dari senjata.
Hanya kekuatan ruang di sekitar pedang darah merah yang dipelintir, dan ujung pedang darah merah menembus semua rintangan, hanya dampak renyah. Bagian atas tongkat panjang ada di ujung Excalibur. Baik Qin Yu dan Black Dragon terbang kembali. Ya, Qin Yu terkejut menemukan satu hal, mengandung tajam efek khusus dari artefak darah merah dewa kelas atas pedang. Dalam kasus pukulan keras tongkat panjang ini, tongkat itu bahkan tidak terluka. Excalibur Anda adalah artefak kelas atas. Mata suram naga hitam tiba-tiba memanas, menatap pedang darah merah di tangan Qin Yu. Mengapa kamu mengatakan ini? Qin Yu juga merasa agak buruk. Naga hitam yang acuh tak acuh bahkan tertawa karena aku telah melakukan kontak denganmu untuk waktu yang singkat, aku sudah menghakimi. Kekuatanmu juga dewa yang lebih rendah, tetapi dapat mengandalkan artefak surgawi, dan aku tidak bisa. Atas dan ke bawah. Senjataku adalah artefak Cina, senjatamu itu bukan artefak Cina, tetapi artefak berkualitas tinggi yang lebih kuat. Qin Yu mengerti bahwa tongkat panjang di sisi lain adalah artefak Cina. Qin Yu, kamu tidak melawan, kekuatanmu benar-benar lemah. Naga hitam memiliki senyum di wajahnya. Mungkin dia melihat artefak kelas atas di tangan Qin Yu. Naga hitam terlalu bahagia. Qin Yu mendengus. Kamu tidak percaya aku ingin membunuhmu, itu mudah. Naga hitam tersenyum, tiba-tiba. Dengan naga hitam sebagai pusatnya, semua api jaring putih dalam jarak 50 meter dari alun-alun semuanya dihindari, tidak ada api putih di daerah ini. Qin Yu sendiri hanya berjarak selusin meter dari naga hitam, dan secara alami juga berada dalam kisaran ini. Bagaimana saya tidak bisa bergerak? Qin Yu merasa seolah-olah dia telah mengalami teknik tubuh tetap dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada senyum di mata naga hitam. Artefak berkualitas tinggi cukup bagi saya untuk bertarung dengan dewa atas. Saya tidak berharap untuk mendapatkan artefak berkualitas tinggi hari ini. Naga hitam, apa artinya yang kamu gunakan? Qin Yu mengerutkan kening. Naga hitam melakukan sedikit kesalahan dan kemudian tersenyum. Qin Yu, aku mengatakan bahwa kamu tidak mengerti pertempuran para dewa, yang paling penting adalah memahami ruang. Aku, Dewa Pusat, pemahaman ruang sudah cukup saya miliki, domain luar angkasa. Dalam domain luar angkasa saya dapat menekan lawan saya. Saya benar-benar dapat membuang hal-hal lain, seperti api putih. Qin Yu tiba-tiba mengerti. Dewa-dewa yang lebih rendah, pemahaman ruang cukup bagi mereka untuk mengimbangi gravitasi tanah sehingga mereka bisa terbang. Dewa Pusat dapat membentuk medan ruang. Dewa Atas dapat menghancurkan ruang kecil. Dewa rendah menghadap dewa pusat, tidak ada ketangguhan, dewa-dewa sentral menghadapi dewa-dewa atas juga. Naga hitam berkata sambil tersenyum, apakah Anda bertanya-tanya, mengapa saya hanya mengatakan bahwa saya memiliki artefak berkualitas tinggi untuk bertarung dengan dewa atas? Qin Yu mendengarkan dengan seksama, dia benar-benar ingin tahu. Sayangnya, aku tidak ingin memberitahumu, sekarang aku memberimu. Kematian naga hitam menemukan di depan Qin Yu, dan pergi ke kepala Qin Yu dengan tongkat. Mata Qin Yu menyala. Dalam kreatif yang dibuat oleh Qin Yu sendiri langsung pergi ke dunia Qiankun. Kekuatan ruang di dunia Qiankun, karena dunia Qiankun masih terus berkembang, Qin Yu hanya bisa mengendalikan kekuatan beberapa ruang. Kekuatan kendali Qin Yu atas melintasi rintangan dan terhubung ke titik, yaitu koordinat, yang baru saja ia tinggalkan. Setelah kekuatan ruang terhubung ke titik itu, masih ada ruang untuk jarak untuk menyebar di sekitar jarak sekitar 100 meter. Seluruh orang Qin Yu muncul lagi di posisi semula. Pada saat ini, naga hitam masih mencari Qin Yu di segala arah. Ketika Qin Yu tiba-tiba muncul, dia tidak terkejut. Bagaimana Anda menghilang? Apakah Anda teleportasi? Tidak mungkin. Bahkan jika naga hitam itu tenang, ada beberapa saat ini. Tidak bisa mengetahuinya. Sementara Qin Yu sedikit salah. Saya hanya memasuki dunia Qiankun, dan kemudian datang lagi, tetapi ketika saya mendengar kata, senja, Qin Yu tiba-tiba melintas. Satu lagi. Alasan mengapa Qin Yu kembali ke dunia dari dunia Qiankun, prinsipnya adalah kekuatan ruang di dunianya sendiri, tidak hanya dapat terhubung ke titik di mana ia meninggalkan dunia, tetapi juga dapat menyebar 100 meter dari sekitarnya. Menurut Qin Yu, selama kekuatan ruang dunia dapat tersebar, dia bisa tiba dalam sekejap. Dia bisa langsung kembali ke posisi semula dari dunia Qiankun, dan bisa sama. Dia juga bisa langsung pergi dari dunia Qiankun ke jarak 100 meter dari titik para dewa. Jika saya kembali ke dunia Qiankun dalam sekejap, dan kemudian kembali ke dunia dari dunia Qiankun, area kekuatan ruang adalah area yang dapat saya capai dalam sekejap, bukan untuk mengatakan. Bisakah saya teleport jarak 100 meter? Ada ekstasi di hati Qin Yu. Teleportasi, dalam ranah para dewa, setidaknya adalah kekuatan magis yang bisa dimiliki Raja Allah.
Karena ruang para dewa terlalu ketat, hanya hukum ruang yang dapat sepenuhnya dikontrol. Namun, Qin Yu, sebagai pencipta dunia Qian Kun, dapat mengandalkan kekuatan ruang dunia untuk mencapai teleportasi jarak pendek. Tidak, kamu tidak perlu kembali ke dunia Qian Kun. Kamu hanya perlu mengendalikan ruang dunia Qian Kun untuk terhubung, datang ke ranah Tuhan, dan menyebar ke seluruh tubuhku. Selama aku 100 meter jauhnya, aku bisa berteleportasi di masa lalu. Pikiran Qin Yu tiba-tiba muncul dari penggunaan ruang. Tidak hanya itu, kekuatan ruang di dunia Qian Kun tidak hanya seperti ini. Kekuatan ruang ini juga dapat digunakan untuk mengikat orang lain, seperti bidang luar angkasa. Mata Qin Yu benar-benar cerah. Dan dunia Qian Kun masih terus berkembang. Sekarang, di masa-masa awal, ia dapat menyebar 100 meter. Diperkirakan bahwa seiring pertumbuhan tumbuh, area dispersi akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Hanya ruang yang dapat terhubung ke dunia-dunia tidak banyak. Diperkirakan bahwa perbudakan tidak terlalu efektif. Qin Yu memikirkan kilat di benaknya. Ini adalah dunia para dewa, dan dunia ini adalah dunia independen lainnya. Kekuatan ruang di dua dunia yang berbeda, kekuatan ruang di dunia-dunia, harus sangat diabaikan dalam penggunaan para dewa. Jauh lebih sedikit dari kekuatan di dunia Qian Kun, tetapi bahkan jika itu adalah diskon besar, Qin Yu sangat puas. Menggunakan kekuatan ruang di dunia Qian Kun untuk mengikat orang lain, bahkan jika itu tidak sebagus medan ruang Dewa Pusat, itu tidak boleh jauh di belakang. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Hanya dalam beberapa napas, Qin Yu telah memikirkan banyak hal sama. Qin Yu menggunakan banyak cara untuk membunuh orang lain. Qin Yu berkata, metode apa yang kamu gunakan sekarang, kamu dapat menghindari trik yang akan kubunuh dalam sekejap mata suram naga hitam asli benar-benar panas menatap Qin Yu. Qin Yu bisa menghilang secara instan. Bahkan jika itu bukan teleportasi, diperkirakan bahwa itu tidak jauh di belakang, kekuatan magis semacam ini, sekali dipelajari cukup untuk bertarung dengan dewa tertinggi. Mengapa Dewa Tuhan atas begitu kuat dimungkinkan untuk menghancurkan ruang kecil, selama itu bisa menghilang secara instan, dewa supranatural dari dewa atas tidak berguna. Jantung naga hitam mulai bergetar, dan dia ingin mendapatkan kekuatan magis Qin Yu. Apa artinya ini adalah rahasia pintu guruku, kata Qin Yu langsung. Pada saat ini, Qin Yu telah memutuskan tidak peduli apa, kemampuan teleportasi tidak akan terungkap pada saat hidup dan mati. Qin Yu tahu bahwa sementara yang dapat dimiliki oleh Raja Dewa adalah metamorfosis. Kemampuan. Dengan kemampuan ini, jika Anda menunggu pistol salju sisa Anda sendiri untuk menyerap gas Suan Huang, itu sama dengan Dewa Atas. Kemampuan metamorfosis ini, bukan kekuatan yang cukup, tidak akan pernah bisa membiarkan dunia luar tahu. Jangan melewati penggemar lalu, Qin Yu, aku pergi ke pintu gurumu, apakah itu baik? Mata naga hitam menatap Qin Yu. Untuk mendapatkan kecurigaan tentang pergeseran sementara ini, naga hitam tidak peduli. Fungsi kekuatan magis ini lebih penting daripada artefak surgawi atas. Di mana guruku? Qin Yu menggelengkan kepalanya. Saya hanya menerima salah satu murid saya, dan... Anda pikir Anda ingin masuk ke bawah pintu guru saya, bisakah Anda masuk? Naga hitam tiba-tiba terbangun. Ya, Qin Yu ini memiliki artefak kelas atas, yang dapat memberi para murid artefak yang unggul. Apakah itu akan menjadi orang biasa dan itu juga dapat membuat dewa yang lebih rendah, menggunakan kekuatan magis yang sebanding dengan, sementara, master semacam ini, paling tidak raja tingkat raja. Seluruh dunia dewa, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin pergi di bawah pintu Raja Allah. Ini benar-benar bukan apa yang ingin saya sembah. Pedang alis naga hitam dipelintir bersama dan mereka terus berpikir. Dengan begitu, Qin Yu, aku akan pergi ke bawah pintu dan menjadi muridmu, kata naga hitam dengan gigitan. Kekuatan Qin Yu jauh lebih lemah daripada dia. Jika ini adalah masa lalu, membunuh naga hitam tidak akan mau menjadi murid Qin Yu. Namun, yang baru saja ditunjukkan Qin Yu terlalu abnormal, dan itu terlalu menarik untuk Black Dragon. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi salah. Datang ke pintuku dan menjadi muridku. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Naga hitam, kekuatan magis semacam ini disebut, tapi itu adalah rahasia para murid dari majikanku, dan perlu untuk mengajarkan kekuatan magis ini. Harus mendapat persetujuan dari orang tua itu. Kedipan mata Qin Yu membuat kebohongan. Melihat ujung dunia mata naga hitam bersinar. Qin Yu mengangguk. Ya, dunia adalah satu-satunya tuanku yang telah meneliti selama bertahun-tahun. Itu untuk tuan para dewa. Meskipun tidak secepat teleportasi, itu bisa jarak yang pendek. Ya, tidak jauh di belakang, naga hitam merasa bahwa hatinya seperti seekor semut yang merayap.
Dia benar-benar ingin mempelajari kekuatan magis ini yang disebut. Pengejaran kekuatan naga hitam ini bukan apa yang bisa dipahami Qin Yu. Naga hitam terbang dari dunia pembunuh sihir. Dunia pembunuhan magis berbeda dari dunia setan peri. Dunia pembunuh sihir adalah dunia yang terus membunuh. Setiap anak yang lahir, demi orang yang dicintai, atau untuk statusnya sendiri, tidak menghentikan pekerjaan dan membunuh. Setiap raksasa di dunia pembunuhan adalah sosok kuat yang mahir membunuh pertempuran. Ketika naga hitam awalnya keluar dari kolam naga hitam, langkah yang melaju ke arah Qin Yu adalah langkah yang naga hitam sadari di ranah para dewa. Naga hitam telah berada di ranah para dewa selama bertahun-tahun dan selalu ingin menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Orang-orang di dunia pembunuhan hampir semuanya orang yang kabur dan kejam. Naga hitam ditolak oleh Qin Yu, dan alis merahnya dipelintir, dan rencana jahat muncul secara alami di benaknya. Jika aku sangat ceroboh, aku ingin menjadi sosok di dunia para dewa, aku tidak tahu tahun yang mana untuk melakukannya. Dan begitu aku mendapatkan kekuatan magis dunia ini, maka bahkan para dewa tertinggi masih bisa membunuh. Dalam sekejap, langsung ke dewa atas dan tertabrak. Alasan mengapa Tuhan atas lebih kuat dari Tuhan pusat adalah pemahaman tentang ruang. Dan kekuatan serangan murni diri sendiri tidak jauh berbeda. Membunuh Qin Yu, menggunakan teknik menghormati para dewa, dan mendapatkan ingatan jiwanya, secara alami belajar untuk bisa mendapatkan artefak top of the art. Petualangan, semakin besar manfaatnya, semakin banyak orang mau mengambil risiko, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa dan kematian. Membunuh Qin Yu, belajar untuk menguasai dunia, dan mendapat pedang darah merah, dia yang kedua setelah Raja Dewa. Apa hormat tuannya sebagai Raja Dewa tidak selalu bisa menggunakan pengetahuan Tuhan untuk mencari para dewa. Di ranah para dewa, tidak ada cara untuk memanggil. Aku membunuh Qin Yu tidak bisa memberitahunya. Tuan bunuh Qin Yu, kemungkinan saya ditemukan oleh tuannya sangat rendah. Sekali berhasil, naga hitam mulai menguat. Ini adalah pedang yang terkenal di dunia dan berdarah merah yang terlalu menggoda. Daripada menjadi bandit kecil di dunia para dewa, lebih baik untuk mengambil kesempatan untuk melintasi dunia. Pada saat itu, aku akan bergantung pada kekuatan satu sisi, sehingga aku bisa mempelajari kekuatan dunia, seperti Gunung Iblis Darah, Xiu Lohai. Raja Dewa Xiu Lohai harus melindungiku. Setelah Tuan Qin Yu tahu, bisakah kau membantuku? Setelah pilihan hati-hati, naga hitam membuat pilihan paling penting setelah datang ke dunia. Bunuh seorang murid yang dicurigai sebagai penguasa Tuhan. Cheng adalah yang kedua setelah Raja Tuhan. Jika Anda kalah, jiwa Anda akan terbang. Oke, hal ini telah dilakukan. Ketika naga hitam memutuskan, matanya menyapu, hanya untuk menemukan bahwa sosok Qin Yu telah menghilang. Ketika dia memikirkannya, Qin Yu sudah melarikan diri. Naga hitam baru saja meminta Qin Yu, sehingga bahkan bidang luar angkasa menyusut di sekitar tubuh. Qin Yu mengambil kesempatan untuk bersembunyi di api jaring putih yang mengelilingi lautan. Dalam susunan besar ini, kecuali naga hitam, ada banyak api putih di mana-mana. Ini menyebabkan visibilitas yang sangat rendah. Qin Yu di lautan api putih bersih ini, naga hitam tidak bisa menemukannya. Dalam jajaran dewa-dewa yang hebat ini, bahkan para dewa tidak dapat dihakimi dengan hati-hati. Apa yang sedang dilakukan Qin Yu? Di lautan api putih bersih, sosok Qin Yu terus bergerak dengan kecepatan kilat, menghilang di sini untuk sementara waktu, dan muncul di sana untuk sementara waktu. Qin Yu adalah penguasa arai besar ini, secara alami tahu di mana naga hitam itu berada, jadi Qin Yu tidak akan pernah berteleportasi ke sisi naga hitam. Tentu saja, seperti yang aku pikirkan, kekuatan ruang dari dunia Qiankun dapat membuatku menjadi teleport yang sempurna, dan itu juga dapat membentuk medan ruang, tetapi kekuatan pengikat medan ruang ini seharusnya tidak sebagus ruang nyata Dewa Pusat. Bidang. Qin Yu menghela nafas dalam hati. Kekuatan ruang di dunia kelaparan ini ada di ranah para dewa dan ditolak oleh kekuatan ruang para dewa. Jika tidak, itu tidak hanya akan dapat menyebar area 100 meter. Hei, bagaimana naga hitam ini keluar? Qin Yu bertanya-tanya. Ini membunuh, bukan ilusi, perjuangan, dan mudah bagi naga hitam untuk keluar secara alami. Qin Yu, kamu bisa berani menghadapiku dengan pertarungan. Suara naga hitam terdengar, dan saat ini di tepi kolam naga hitam, ada 5 bayangan yang muncul dari dasar danau. 5 gambar berikut mulai mengelilingi arai besar. Jika keterampilannya tinggi, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa 5 afterimages ini, yang masing-masing adalah rambut merah pendek, alis merah, tampilan remajaya, setiap orang adalah naga hitam. 5 tangan naga hitam ini juga memiliki tongkat panjang hitam. 5 naga hitam,
adalah kekuatan para dewa pusat dan tongkat panjang di tangan mereka juga merupakan artefak Cina. Kelima naga hitam ini sangat cepat. Ketika Qin Yu belum muncul, dia sudah mengelilingi arai besar. 6 naga hitam. Semua orang yang melihat adegan ini terpana, salah satu dari orang dewasa asli naga hitam, dan 5 dari mereka kemudian muncul, sebenarnya ada 6 dan penampilan dan senjata pada umumnya sama. Di kejauhan, Meiji dan Liu Sudao telah mengubah wajah mereka dan saling memandang. Geiji, orang dewasa naga hitam sebenarnya menggunakan 6 avatar, tidak orang dewasa naga hitam mengatur penghancuran Liu He, terkuat dari orang dewasa naga hitam, maka belum ada. Mata Liu Sudao menatap ke 6 naga hitam itu. Tanah di daerah itu. Meiji juga wajah serius. Qin Yu terpaksa menggunakan kekuatan penuh orang dewasa naga hitam, menggunakan pemusnahan Liu He di seluruh jajaran kota Yuqi, di samping mendiang Lord City Chicheng, orang dewasa Gong Lan Tianshan atas orang dewasa Gong atas orang lain tidak memiliki kekuatan ini. Liu He keluar. Langkah terkuat naga hitam, susunan besar ini bukan esoteris, tetapi di tangan naga hitam dapat memainkan kekuatan yang luar biasa. Karena naga hitam ini dapat diubah menjadi 9 orang. Ke-9 orang ini adalah avatar, selama ada avatar, naga hitam tidak akan mati. Naga hitam, tubuhnya adalah 9 naga hitam, dan di dunia pembunuhan ia juga memicu gejolak yang tak ada habisnya. Sebagai monster bermutasi, 9 naga hitam memurnikan 9 avatar yang bisa eksis sendirian, dan kekuatannya juga merupakan dewa utama. Di bawah tanah 6 naga hitam. Di bawah tanah, ada 3 terowongan. Ketiga terowongan ini hanya terhubung dari Black Dragon Pool. 3 naga hitam berdiri di ujung terowongan. 3 terowongan ini diciptakan oleh 3 naga hitam dalam waktu singkat. Tanah, 6 naga hitam. Bawah tanah, 3 naga hitam. Posisi 9, naga hitam ini membentuk penghancuran Liu He yang sempurna. Salah satu dari mereka memiliki ruang puluhan meter, dan 9 orang bersatu, dan bidang luar angkasa dapat mencakup hampir 1000 meter. 6 naga hitam di atas tanah jauh dari satu sama lain, dan Qin Yu sekarang telah melangkah keluar dari ruang lingkup pembunuhan. Arai besar, Qin Yu hanya melihat naga hitam di depan. Naga hitam, apakah kamu ingin bertarung denganku, kata Qin Yu, tetapi hanya dengan suara. Qin Yu tampaknya merasa bahwa dia melihat ke sisi kanan, hanya untuk melihat seseorang di kejauhan. Rambut merah, alis merah, tampang bocah yang dingin, tongkat panjang di tangan. Naga hitam lain Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melihat bagian depan. Qin Yu membanting ke belakang, kiri depan, belakang kiri. Menyapu seperti kilat, tapi Qin Yu terkejut oleh keringat dingin. Satu, naga hitam lain, 6 naga hitam seluruhnya. Dan ke-6 naga hitam ini memiliki 6 tongkat panjang hitam, dan bahkan nafas pun terasa sama. 6 dewa utama. Ada 6 artefak Cina. Qin Yu benar-benar bingung, apa yang terjadi, kenapa begitu banyak artefak identik. Apakah itu hantu? Qin Yu tidak terlalu banyak berpikir, karena 6 naga hitam pada saat itu ditembak pada saat yang sama. Qin Yu minuman besar, 6 naga hitam semuanya bersamaan, masing-masing naga hitam telah menghasilkan puluhan afterimage, dan tiba-tiba ada ratusan afterimage. Dan pada saat yang sama, bidang ruang Qin Yu menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tidak, saya lebih dari 100 meter dari masing-masing. Apakah bidang ruang ini begitu besar? Qin Yu belum tahu sampai sekarang, 9 naga hitam telah bergabung, dan bidang luar angkasa penuh dengan kilometer persegi. Saat ini, aku tidak ada dalam barisan. Ada ratusan ribu orang di kejauhan menonton. Setelah aku membuat teleportasi, aku pasti akan ditemukan oleh mereka. Benda ini tersebar. Tidak, teleportasi tidak boleh ditransmisikan. Qin Yu benar-benar tidak ingin mengekspos ilusi teleportasi, karena Qin Yu tahu apa yang akan terjadi jika bocor. Dalam menghadapi pengetahuan pihak lain, bahkan jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda akan bersembunyi di dunia-dunia, dan menunggu beberapa saat untuk keluar. Sama sekali tidak dapat melakukan transfer. Tiba-tiba saya menghilang, dan orang luar mungkin curiga bahwa mereka memiliki artefak ruang angkasa. Artefak luar angkasa, meskipun sangat berharga di bidang para dewa, tidak sekuat teleportasi para dewa. Qin Yu, kamu sudah mati. 9 naga hitam bersemangat. Pada saat ini, Qin Yu tidak menemukan bahwa ada 3 naga hitam yang ditembak di bagian bawah arai besar. Tiba-tiba terdengar suara jernih. Bicara tentang jam 9, berhenti. Saya melihat sosok kuning di kejauhan melayang pergi, itu adalah Huang Jing.
Saya melihat Huang Jing dengan ringan merentangkan tangan kanannya, dan tangan kanannya bergerak dengan lembut. Qin Yu jelas melihat bahwa ada potongan hampir 10 meter di dalam penghancuran heksagram, yang benar-benar terfragmentasi, dan retakan hitam muncul di depan mata. Fragmentasi ruang. Keenam naga hitam itu seolah-olah mereka telah dikenakan metode pembentukan tubuh. Terkejut melihat wanita berpakaian kuning di kejauhan, siapa wanita ini, bisakah itu menghancurkan ruang? Kapan ada dewa tertinggi wanita di Yuchi? Naga hitam memahami bahwa pihak lain telah berbelas kasihan. Jika pihak lain khawatir, diperkirakan mereka dapat langsung menghancurkan salah satu avatar mereka sendiri. Mereka hanya perlu menyerang 9 kali, dan 9 avatar mereka harus selesai. Tidak peduli seberapa enggan, naga hitam berhenti. Bicara tentang 9, 3 avatar lainnya tidak bersembunyi di tanah, kata Huang Jing sambil tersenyum. Pada saat ini, naga hitam hanya bisa mencoba untuk mengeluarkan senyum. 3 avatar besar dari bawah tanah telah muncul dari sisi Qin Yu. Qin Yu melihat ketiga naga hitam ini dan tidak melihat keringat dingin dari belakang. Pada saat ini, salah satu naga hitam berteriak pada orang-orang Tao Liu Su kucing, biarkan semua orang mundur, jangan menghalangi. Ya, naga hitam dewasa. Orang-orang Liu Sudao bahkan merespons. Ratusan ribu dewa segera bubar di bawah komando Liu Sudao dan Meiji. Hanya ada 9 naga hitam, Huang Jing dan Qin Yu di sebelah barisan besar yang diatur oleh Qin Yu. Qin Yu, kita bertemu lagi, kata Huang Jing kepada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu juga berterima kasih gadis Huang Jing, terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku, kan, bagaimana Anda menyebut naga hitam ini, bicara 9. Huang Jing memandangi naga hitam bicara tentang 9, Anda bisa mengatakannya sendiri. Saya melihat 9 naga hitam benar-benar berkumpul bersama pada saat yang sama, dan kemudian 9 orang bergabung. Pada saat yang sama, naga hitam terbentuk, 9 tongkat panjang hitam muncul di tangan. 9 tongkat panjang hitam menjadi lebih pendek, masing-masing panjangnya hanya 1 kaki, dan hanya tangan naga hitam yang terlihat. 9 tongkat pendek membentuk cambuk 9 bagian. Di tubuh bagian bawah itu adalah 9 naga hitam, dan mereka menyebut diri mereka, naga hitam dewasa. Ketika mereka lahir, orang tua mereka menamakanku, bicara 9. 9 naga hitam, berbicara tentang 9, sedikit sombong saat ini. Dalam menghadapi dewa tertinggi, dia tidak bisa menjadi sombong. Ternyata 9 naga hitam. Qin Yu juga menebaknya. Ini pembicaraan tentang 9 orang tua. Diperkirakan karena anak-anak mereka memiliki 9 kepala, mereka disebut 9. 9 naga hitam ini, berbicara 9 Luk melihat Huang Jing, saya tidak tahu orang dewasa memanggil. Namaku Huang, kata Huang Jing ringan. Huang Daren. 9 naga hitam berbicara tentang cambuk 9 bagian di tangan Jiu. Itu menjadi tongkat panjang. Aku tidak tahu mengapa Huang Daren tahu nama di bawahnya. Di ranah para dewa, aku tahu bahwa tidak ada banyak nama asli. Huang Jing berkata dengan senyum ringan, Presiden Tentara Yu Chicheng yang memberitahu Liu Qiki untuk memberitahuku. Liu Qiki. Huang Jing berkata dengan senyum ringan, saya berbicara dengan Liu Qiki untuk waktu yang lama, dan ini hanya tahu. Pemimpin perampok Anda berbicara tentang 9, dan ia dan Liu Qiki juga datang dari dunia iblis pada saat yang sama, dan mereka juga terbang ke dunia Tuhan, dan juga bersama-sama, mereka mencapai ranah para dewa pusat. Sekarang, satu adalah pemimpin para perampok, dan yang lainnya adalah presiden pasukan kota Yuchi. Oh, ini benar-benar aneh. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat 9. Dia dapat merasakan bahwa ada beberapa hubungan khusus antara Tan Jiu dan Presiden Tentara Kota Yuchi yang memimpin, Liu Qiki. Huang Daren, aku tidak tahu apa yang dikatakan Liu Qiki dan orang dewasa, biarkan orang dewasa datang ke sini secara pribadi. Berbicara tentang 9 wajah agak tidak wajar, dan hatinya dalam kegelapan Liu Qiki, kau brengsek, memiliki kemampuan untuk secara pribadi berjuanglah bersama saya dan biarkan dewa yang lebih tinggi datang. Huang Jing berkata sambil tersenyum, apa yang dia katakan, aku harus berbicara tentang apa yang kamu inginkan, kamu telah bersembunyi di Heilongtan selama bertahun-tahun, apa itu, dia memberitahuku apa? Berbicara tentang 9 mata yang melompat, sepasang pedang dan alis merah bermata dipelintir bersama, dan desa tercekat muncul di antara kedua alis itu. Huang Daren, apa kamu harus berjuang untuk itu, kata Tan perlahan. Qin Yu mendengarkannya di samping. Ini berbicara sekitar 9 tahun di akhir Black Dragon Pool. Tampaknya itu untuk sesuatu. Dan sepertinya berita ini adalah satu-satunya yang diketahui oleh Liu Qiki dan Tanji. Huang Jing tersenyum ringan bicara tentang 9, hal itu mungkin sangat penting bagi Anda, untuk Liu Qiki, dan mungkin menarik bagi saya.
Tapi kalian berdua telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk itu, dan saya tidak akan memenangkan cinta orang, tentu saja tidak akan mengintervensi. Anda dan Liu Qixi, yang ingin mendapatkan, lihat keterampilan mereka sendiri. 9 naga hitam, berbicara 9, tiba-tiba merasa lega. Pada saat yang sama, ia juga mulai meragukan latar belakang wanita kuning ini. Bahkan dewa tertinggi, tidak banyak yang bisa peduli dengan harta karun itu. Dan, Liu Qixi juga memberitahu wanita itu tentang rahasia ini. Mengapa bajingan ini, Liu Qixi, bagaimana saya bisa memberitahu wanita ini kepada berita apakah Liu Qixi ingin mengikat wanita ini dan memberitahu Wang Jing, ia dan Liu Qixi telah bertempur dari dunia sihir, dan sekarang tak terhitung tahun, keduanya masih acuh tak acuh, dia pasti tahu bahwa Liu Qixi marah. Alasan mengapa saya datang ke sini hari ini sebenarnya untuk melihat teman saya. Huang Jing menatap Qin Yu. Qin Yu terkejut oleh hati gadis Huang Jing, kamu. Aku mendapat kabar bahwa ada dewa di Gunung Mini. Tuhan muncul di siang hari, dan waktunya mirip denganmu dan aku. Belakangan aku mendengar bahwa dewa itu bahkan membunuh kolam naga hitam. Aku curiga itu kau, lihat, cukup yakin Huang Jing berkata sambil tersenyum. Qin Yu, Anda seharusnya baru saja mencapai ranah para dewa, saya bertanya-tanya apakah ada minat dalam kultivasi Jinsan yang mempesona. Terima kasih.